Kamu main orang lagi main. Oke, mungkin bisa kita lanjutkan ya, teman-teman. Nah, tolong ya, yang tidak berkepentingan silakan di-mute terlebih dahulu. Oke, nanti ada sesi bertanya ya, minasang. Mas. Oke. Nah, huruf hiragana dan katakana itu adalah dua sistem tulisan fonetik dalam bahasa Jepang yang masing-masing digunakan untuk tujuan yang berbeda. Nah, kalau yang hiragana ya, teman-teman, untuk menuliskan kata-kata asli Jepang. Contohnya, kata benda, kata kerja, kata sifat, partikel, dan akhiran dari kata kerja. Terus juga untuk menuliskan furigana. Apa sih furigana itu? Nah, furigana itu adalah tulisan bantuan untuk menunjukkan cara baca kanji. Nah, kalau yang katakana itu untuk menuliskan kata-kata serapan atau kata pinjaman dalam bahasa asing. Contohnya adalah nama tempat, nama orang asing, istilah teknis maupun ilmiah. Katakana juga digunakan untuk penekanan atau menggantikan huruf hiragana dalam beberapa konteks seperti pada teks iklan. Onomatopeia yaitu menirukan bunyi benda ataupun hewan. Nah, karakter hiragana dan katakana ini ya, teman-teman terdiri dari 46 karakter dasar mewakili bunyi silabel suku kata dalam bahasa Indonesia. A, I, U, E, O. Dan perbedaan utamanya yang kelihatan banget ya, kalau bentuk hiragana itu ya, lebih melengkung dan halus. Sedangkan untuk katakana itu lebih tajam dan bersudut. Seperti itu. Nah, tolong ya jangan mencoret-coret masing-masing. Nah, yang akan kita pelajari di sini itu adalah hiragana terlebih dahulu ya. Nah, hiragana yang pertama itu hiragana seiyong ya atau hiragana dasar. Nah, hiragana seiyong adalah huruf vokal dasar hiragana. Nah, huruf hiragana itu dimulai dengan vokal dasar. Vokal dasarnya itu ada A, I, U, E, O. Diingat-ingat. A, I, U, E, O. Terus habis itu ada kelompok huruf K, Ki, Ku, Ke, Ko. K, Ki, Ku, Ke, Ko. Dilanjutkan kelompok ketiga ada Sa, Si, Tu, Se, To. Di sini ada pengucapan ya yang berbeda minasang. Ada di huruf Shi, SHI. Bukan SI aja tapi SHI, Shi. Dilanjutkan di kelompok keempat ada huruf Ta, Ci, Su, Te, To. Nah, di sini juga ada pengucapan yang berbeda ya, atau yang spesial, tokubetsu. Itu ada huruf Ci dan Su. Huruf Ci dan huruf Su. Huruf apa teman-teman? Shi dan Su. Shi Dan dan Su. oke. Hidasu.
Oke, bagus. Huruf Ci dan Su ya. Lalu di kelompok huruf yang kelima itu huruf Na, Ni, Nu, Ne, Nu. Selanjutnya ada huruf H, Hi, Hu, He, Hu. Nah, di sini ada yang berbeda teman-teman. Ada di huruf Fu. Huruf apa? Fu. 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 Benar. Fu. Fu Bu ya. Sensei. Oke, bagus. Fu. Huruf Fu. Kemudian di kelompok selanjutnya ada huruf Ma, Mi, Mu, Me, Mu. Kemudian huruf Ya, Yu, Yo. Nah, di sini kelompok Ya, Yu, Yo itu cuma tiga. Tiga aja ya. Enggak sampai lima. Tiga aja. Ya, Yu, Yo. Lalu dilanjutkan huruf Ra, Ri, Ru, Re, Ro. Dan huruf kelompok huruf yang terakhir itu ada wa, wo, eng ya. Wa, wo, eng. Oke. Nah, mungkin kalau untuk penghafalan ya, Minasang bisa dimulai dari A, I, U, E, U. Lalu yang ini sub kepalanya ini nih, yang paling atas ya. Habis A, Ka, Sa, Ta, Na, Ha, Ma, Ya, Ra, Wa, Eng. Nah, itu lebih gampang ya kalau untuk ngafalin itu. A, I, U, E, O. Oh, habis A itu kelompok huruf K. Oh, berarti kalau K, kakiku keko. Seperti itu. A, Ka, Sa, Ta, Na, Ha, Ma, Ya, Ra, Wa, Eng. Seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Paham Sensei. Baik, Sensei. Ya, Paham, paham. Sensei. Baik. Oke, bagus. Kata. Oke, Des. Arigato. Nah, nanti ya teman-teman kalau mungkin ada penjelasan Sensei yang kurang paham, teman-teman, terus ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya di sesi bertanya nanti ya, sesi saat bertanya tadi. Iya, Wakarimaseng. Hendra belum paham? Hendra belum paham. Belum pahamnya di mana? Habis paham. Soalnya jawabnya iya, Wakarimaseng. Berarti belum paham, tidak paham. Paham belum, Hendra? Mana ini, Hendra? Oh, wahai Wakarimas. Oh, paham. Oke. Nah, kita lanjut ke cara penulisan ya, Minasang ya. Untuk cara penulisan huruf A, I, U, E, U. Nah, nanti kalau untuk cara penulisan, teman-teman kan sekarang ini ya, udah ada dong alat tulis pasti. Nah, teman-teman bisa langsung praktek. Oke. Nah, di huruf A ini teman-teman ada tiga goresan ya. Tiga goresan. Step by stepnya itu tiga goresan. Yang pertama, dua, tiga. Bisa ditirukan ya teman-teman ya. Satu, dua, tiga. Saya ulangi lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Hai, seperti itu. Terlalu cepat atau tidak, teman-teman? Tidak, Sensei. Tidak, Sensei. Oke, Iya, Sensei. berarti aman, aman ya. Aman, Sensei. Oke, Aman. iya, Aman, aman. iya Georita. Ada apa Georita? Georit ya? Mau iya, mau tanya nih Sensei. Itu Iya. kan dalam aturan penulisan katakana kayak contoh huruf A ini kan ada urutannya kan. Mm-mm. Itu kalau misalnya kebalik, misalnya langkah kedua dulu satu terus ketiga itu apa juga nggak masalah ya Sensei? Terima kasih. Sebenarnya, oke sama-sama. Sebenarnya kalau gitu tuh enggak yang di apa ya, nggak diperhatiin banget asal dalam penulisan kalian besok itu tuh bisa
baca gitu loh teman-teman. Nah, kalau yang katakana kan gini, A1, 2. Tapi kalian gini dulu, baru gini. Nah, boleh nggak? Ya, boleh aja gitu kan. Asal tulisan kalian jelas. Ya, udah kalian nggak apa sesuai step by stepnya lah ya. Bahasanya gitu. Nah, tulisan kalian juga nggak jelas. Nah, jangan ya. Meskipun tulisan kalian nggak mengikuti step by stepnya, paling nggak itu jelas. Oh, berarti itu A gitu. Bisa dipahami? Paham, Sensei. Oke. Terima kasih. Paham, Sensei. Jadi ini tuh kenapa ada begini tuh biar kalian gampang gitu loh teman-teman. Gimana sih cara penulisannya? Makanya ada ini step by stepnya itu kan. Kalau huruf A coba kalian sama sekali nggak tahu step by stepnya. Nah, kalian bisa aja nih dari yang nomor 3 dulu. Nah, begini, ya kan? Nah, begini, lanjut begini, ke begini. Nah, nggak jadi dong. Kan aneh, ya kan? Nah, gitu. Jadi step by step ini juga untuk mempermudah kalian belajar. Nah, seperti itu. Lanjut ya ke huruf I sekarang. Huruf I ada dua goresan. Satu, dua. Satu, dua. Nah, dua goresan. Dimulai dari yang ini agak panjang baru yang kecil terlebih dahulu. Seperti itu. Satu, dua. Nah, biasa kadang ada yang begitu ya. Satu, dua. Dilanjutkan untuk huruf U ya. Huruf U teman-teman sekarang kita huruf U hiragana. Huruf U hiragana itu dua goresan juga. Satu, dua. Satu, dua. Huruf hiragana. Sekali lagi. Satu, dua. Satu, dua. Nah, U hiragana. Lanjutkan huruf E. Huruf E, dua goresan juga minasang. Satu, dua. Satu, dua. Hai. Huruf E, hiragana. Kemudian huruf O. Ya, huruf O. Sebentar. Huruf O ini ada tiga goresan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ah, tiga ya, tiga goresan. Nah, saya ulangi sekali lagi karena itu lumayan ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Kemudian ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Minasang. Fahrul, iya? Kenapa Fahrul? Itu untuk lengkungan A sama O-nya mirip-mirip ya, lengkungan yang satu duanya ya berarti ya. Bener, bener. Ya, agak lumayan mirip. Kadang nih teman-teman ya, yang emang baru belajar itu kadang masih kebalik-balik untuk membaca A sama O ya. Tapi perlu diperhatikan baik-baik ya, karena O ini masih ada garisnya yang ini nih, ya. Sedangkan kalau A nggak ada satu, dua, tiga. Ya, kalau O satu, dua, tiga, lanjut begitu ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan seperti itu. Ya, Georit, ada apa Georit? Nggak ada, Oh, Sensei. soalnya itu kayak masih itu Oh iya, maaf, Sensei. yang tadi. Oh ya nggak apa-apa. Oke, apakah ada pertanyaan lagi di sini? Ada nggak?
Tidak ada Sensei. Nggak ada. Akmal Maulana apa? Untuk goresan ketiga, semisal kita lupa tulis itu, apakah ngaruh untuk maknanya nanti? Ngaruh dong. Maksudnya Hmm. walaupun gimana ya, nanti nggak jadi, oh ini tuh huruf apa gitu loh. Kan ditanda tanyain juga kalau ininya nggak ada. Nah, huruf apa nih? Huruf baru gitu. Orang Jepang juga pasti kayak, ya mungkin tahu gitu kan, tapi bakalan salah gitu loh. Jadi emang teman-teman harus lengkap ya, harus lengkap semuanya kalau menulis hiragana maupun katakana. Oke, Ya, oke, bisa dipahami. Kasih. oke, Sama silakan. satu lagi dong, satu lagi nanti, satu lagi. Boleh, boleh. Tadi kan untuk yang masalah lengkungan ini besar lengkungan yang keduanya itu juga mengaruh ya. O sama A itu lengkungannya juga kayaknya kalau aku lihat juga lengkungannya agak beda juga ini ya. Porsinya gitu, porsi yang kecil sama gedenya tuh beda gitu sama A sama O. Bener, ya, Lengkungan bener, fertility-nya. bener, bener, bener banget. Beda ya, teman-teman. Kalau untuk yang A sama O ini, porsi lengkungannya, ya, bener Fahrul. Arigato Fahrul. Nah, jadi Ya, teman-teman terima harus kasih. lebih memperhatikan lagi ya untuk penulisan gitu. Oke, kita bisa lanjut untuk tabel selanjutnya. Bisa Sensei. Oke Oke, deh. Suzuki Mas. Suzuki Masyo. Oke, Mas. Hai. Kita selanjutnya ada di kelompok Kakiku Keko. Apa teman-teman? Kakiku keko. Kakiku Nah, Kaki keko. kukeko. Kakiku keko. Kakiku keko. bagus. Kaki kukeko. Oke. Kakiku Keko ya. Oh, untuk pengulangan ya nanti ya. Ini kita lanjut dulu pokoknya. Nah, Kakiku Keko. Kakiku Keko. Huruf K, ini ada 3 goresannya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, huruf K. Jangan lupa ya. Jangan lupa ini lebih melengkung. Jadi jangan kaku banget nanti soalnya nanti ada katakana yang lebih lancip. Jadi yang hiragana itu lebih melengkung ya. Terus masih ada garis satunya lagi ini, kecil ini. Tuh, seperti itu. Nah, ini adalah huruf K, hiragana. Kemudian huruf Ki. Huruf Ki ada 4 goresan minasang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 goresan. Ulangi lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, juga kadang ada penulisan yang nggak nyambung di sininya, teman-teman. Gini, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu gimana? Boleh nggak? Boleh ya. Boleh, teman-teman. Ininya nggak nyambung itu boleh. Seperti itu kan. Karena kadang ada bahasa komputer ya, tulisan komputer gitu. Jadi, ya udah mau nggak mau kan. Seperti itu. Bisa dipahami di sini. Siap, Hai. bisa Sensei. Hai, Iya, Sensei. Oke, Des. Diingat-ingat juga ya, garisnya ki ini ada 2. Ya, garisnya ki ini ada 2. Karena nanti kalau 1 itu sama kayak huruf sa. Lanjut dulu ke huruf ku. Nah, ku ini gampang banget. 1 goresan aja, minasang. 1. 1. Nah, gampang banget kan? Ulangi lagi. 1. 1. Kayak kurung buka gitu. Kemudian lanjut ke huruf K. Huruf K ada 3 goresan. 1,
2, 3. 1, 2, 3. 3 ya, 3 goresan. Ulangi lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, Fahrul, ada apa? Ini tuh goresan pertama mirip kayak si ya, sama kayak i ya. Ya sama kayak iya Mm-mm. tadi ya, goresan pertama Bener. ya. Iya, Itu goresan yang bedanya pertama. itu bedanya gimana? Apakah mesti digedein beda porsi berarti dong ya Pak antara lengkungan yang pertama yang satu itu yang apa sih yang set itu berubah lagi beda ya sama ini ya, sama yang i tadi ya. Kalau yang iya, mungkin itu lebih kayak cembung gitu loh, teman-teman. Hmm. Maaf. Susah sih ini pakai Hmm. mouse. Agak Oh lebih gitu. cembung gitu. Nah, ini pendek kalau yang I ya. Jadi jangan panjang-panjang. Oh. Jadi jangan panjang-panjang begini ya, Hmm. gitu. Oh Kalau gitu. kalau kalau nanti panjang banget nanti jadi nyari. Oh gitu. Mm-mm, Oh. gitu. Oh. Nah, ini banyak ya kemarin kan saya ngajar kelas yang lain tuh teman-teman ada juga yang ini kayak huruf C. Ada yang kayak huruf sa katakana gitu. Nah, jadi harus perlu diperhatikan ya. Ya, Gusti Yuwandana. Ada apa, Gusti? Gusti. Itu yang lengkungan pertama kan ada Eh, lancip di bawah tuh. heeh, heeh. Kalau di Bu Mina cuma angka 1 doang itu nggak masalah Sensei. Gak apa-apa gitu. Kayak kan itu kayak saya ulangi lagi ya, kayak ada namanya bahasa komputer gitu kan. Kadang komputer itu cuma Ya, gini. Nah, ada yang cuma gini kayak gitu kan. Heeh, kayak gitu Ki kan. tuh. Heeh, Ki kan nggak ada lanjutannya. Hanya heeh. checklist bawah tuh. Nggak Heeh, masalah itu. heeh, heeh. Nggak masalah ya. Tapi Oh, baik. saran sih ya, kalau saya penulisan kayak gini sih. Ada sedikit kayak kailnya gitu loh. Jadi oke Oh, gitu. Mm, hai. hai. Jadi ini untuk panjangnya sama ya, Minasang. Jangan ada yang nggak jomplang kayak satu pendek, satu panjang gini. Nah, Arigato Sensei. iya data semesta. Jadi aneh gitu, nggak sesuai. Dan lanjut dulu nih kita ke huruf ko ya. Huruf ko. Huruf ko dua goresan, Minasang. Satu, dua. Satu, dua. Nah, huruf ku. Huruf ko. Nah, kadang juga begini. Satu, dua. Oke. Cuma gitu. Terus kalau cuma gini sama gini boleh nggak? Boleh ya, teman-teman. Kadang ada juga bahasa komputer yang seperti itu. Satu, dua. Nah, boleh. Saya mau ditanyakan dulu di sini untuk kelompok huruf kaki kukeko. Ada ada nggak? Nggak ada? Siap, tidak ada, Sensei. Oke, siap. Tidak ada. Itu kita ke Yes. kelompok selanjutnya ya. Ada kelompok huruf sa, shi, su, se, so. Kita pelan-pelan aja teman-teman. Belajarnya nggak apa-apa. Uang ke bank, masa bisa Hmm, ke bank. tolong di mute ya. Nah, huruf sa ini ada 3 goresan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Huruf sa. 1, 2, 3. Nah, ini kalau nggak nyambung, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa ya, teman-teman. Kalau emang biasanya tuh kalau menulis sa sama ki itu juga nggak nyambung kok, gitu. Boleh. Oke. Nah, kalau yang dua ini tadi yang begini, itu tadi dibaca apa? Yang ini tadi? Ki. Ki, I. bener ya. I, Ki. Sensei. Nah, bener. Sensei. Ki ya. Oke.
harus bisa ngebedain kalau ki ini tuh 2 garisnya, sedangkan kalau sa 1. Bisa dipahami? Bisa, Sensei. Bisa, Bisa, bisa. Sensei. Oke des. Wakarimashita sensei. Oke des. Wakarimashita. Lanjut untuk huruf shi. Shi. Huruf shi 1 goresan aja. 1. 1. Nah, kalau ini mungkin bisa kayak perumpamaan kail ya, teman-teman. Nah, shi. Shi. Nah, huruf shi. Gampang atuh huruf shi. Nah, teman-teman juga Kayak mata kalau pancing. bener kayak kail kan, kayak mata pancing gitu. Ini cowok-cowok gampang nih. Oh, shi. Kayak mata pancing gitu. Eh, apa? Nah, teman-teman juga dalam menghafal huruf hiragana dan katakana itu juga perlu yang namanya berimajinasi ya, boleh. Nah, kalau berimajinasi itu menurut saya lebih gampang ya dalam menghafal. Kayak huruf shi ini tadi gitu kan. Kayak kail ya, kayak mata pancing gitu. Oh, huruf shi seperti itu. Boleh kok berimajinasi kalau itu memang lebih mempermudahkan teman-teman dalam belajar gitu. Iya, Georit. Saya mau tanya nih, kalau nggak salah ini kan si ya dibacanya ya dalam Iya, hiragana. Kalau nggak iya. salah di kanji juga ada tulisan si sih, tapi arti maknanya kalau nggak salah artinya 4. Bener. Bener beda ya. Itu cara cara baca angka 4. Ada shi, ada yong gitu. Seperti kayak angka 7 itu ada nana, ada shichi, seperti itu. Banyak ya. Untuk cara baca kanji itu nanti ada onyomi sama kunyomi. Tapi kita belajar dulu huruf hiragana dulu. Yang penting kita bisa baca hiragana katakana dulu. Baru kita bisa belajar yang namanya baca kanji. Masa kita mau belajar kanji dulu kan aneh. Terus nanti kalian bacanya gimana? Ya kan? Karena baca kanji itu juga pakai huruf hiragana ataupun kata kana. Furigananya kita bacanya pakai huruf hiragana. Macam tuh. Bisa lanjut? Lanjut, Oke, Sensei. lanjut. Lanjut. Kita ke huruf su. Nah, huruf su ini ya, teman-teman ada 2 goresan. 1, 2. 1, 2. Nah, huruf su. Ulangi lagi. 2. 1, 2. Kan 1. Nah, garis yang ini ya dulu. Yang panjangnya ini. Baru 2. Nah, huruf su. Nah, 1, 2. Nah, gampang banget huruf su juga. Ini teman-teman pada ngikutin nggak atau cuma lihat doang nih? Ikutin, Sensei. Ikutin. Ikut juga saya. Ikutin. Ikut juga saya. Tenang aja, Sensei. Ikutin Fabien. Susah, Sensei, pusing. Oh, Udah, Sensei, nggak percaya Ikutin, dites aja, Sensei. Sensei. Oke. Dites Oke. aja, Takut Sensei, bosen kami. dengar suara saya, senseinya. Masih berimajinasi, Sensei. Enggak tuh, masa bosen? Enggak. Ini Sambil ini berapa? belajar nulis juga ya sensei. Iya, sambil belajar nulis juga gitu kan. Oke, lanjut kita ke huruf C dulu teman-teman. Ya, huruf C. Huruf C itu 3 goresan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ulangi lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya, Georit. Saya tidak ngangkat tangan sensei. Masih tangan kamu masih mengangkat Oh. tangan. Oh, Oh, dia maaf sensei. ada apa Asyar? Sulistio. Ya Ibu, kalau misalkan kita kan di Indonesia itu kan pada profesi dokter Ibu. Apakah di Jepang itu sama tulisannya seperti di Indonesia untuk katakana dan hiragana ini?
tulisan dokter gitu. Iya, Sama tuh mereka malah pakai kanji. ya kalau tulisan dokter di Indonesia kan tahu sendiri kan Ibu seperti Oh apa. iya, Nah, kalau di Jepang iya. itu apakah sama tulisannya seperti itu? Mungkin ya agak ada nggak jelasnya gitu kan. Ini apa sih yang ya mungkin hampir sama gitu kan teman-teman. Tapi mereka biasanya pakai kanji, lebih tepatnya pakai kanji gitu. Yang tahu siapa? Ya udah dokternya aja sama perawat-perawatnya. Gitu mah apa nih gitu. Cukup minum aja. Gitu sih. Yang penting sembuh. Bener. Gitu mah yang penting sembuh gitu. Jangan sampai sakit lah. Oke, seperti itu ya. Ya, Berarti itu apa? tuh yang nomor 2 itu posisinya lebih tinggi dari goresan nomor 3 ya? Lebih pendek juga ya, teman-teman. Diperhatikan ya. 1, 2, 3. Ini Iya, anu terima banget. Iya. Itu 2, 3. Nah, harus lebih pendek daripada yang nomor 3 ini. Jadi jangan sama. Jangan sama. Gini, aneh. Kirain menurun dulu. 1, 2. Nah, itu baru huruf C. Begitu. Ya, Fahrul Wicaksana. Ini kalau untuk yang tulisan 1 sama 3 dulu gak masalah kan ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biar KT dulu baru ditambah sedikit itunya, yang nomor 2-nya. Boleh. Tapi harus dibedakan ya, nomor 3 sama nomor 2. Iya, tetap kok. Oke, des. Iya, detashimashite. Kemudian lanjut ya untuk huruf so. So. Nah, huruf so ini ya teman-teman 1 goresan aja tapi lumayan nih. Lumayan melingkar-lingkar gitu kan. 1. Nah, lagi. 1. Ulangi lagi. 1. 1. Nah, huruf so. Ya kan? Iya, keseleo nggak tuh? Kan? Set. 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 Ya ampun, pakai ini susah banget. Perlu apa ya namanya pengulangan ya, belajarnya berulang kali gitu sampai bosen, bener-bener bosen tuh. Baru bisa. Ulangi lagi nggak huruf so? Ulangi lagi nggak? Senseinya yang tulis boleh nggak, Sensei? Saya yang menulis. Iya. Coba. Ini karena pakai mouse ya, jadinya lumayan susah ya, masing minasang. Kalau tidak sesuai ekspektasi kalian. Jadi 1, jadi sini dulu. Terus ke sini. Ya, terus habis itu balik lagi. Ke sini. Set. Lagi nih, lagi. 1. 1 goresan, tapi ya berkelok-kelok. Nah, Ini mirip gabungan huruf Z sama C ya, berarti ya kalau digabung ya. apa? Sama apa? Z sama C ya, atasnya Z, bawahnya C gitu ya, kayak gabungan gitu. Boleh. Ini seimajinasi kalian ya, teman-teman. Pemain imajinasi. Ya bener. Ini kan kayak nih, kalau so gimana ya? Emang imajinasi, ya seimajinasi kalian lah teman-teman. Gimana caranya biar gampang apa namanya? Campuran huruf Z sama C itu ya, Nah, Sensei. bisa. Terus kalau so ditenten ya, teman-teman nanti kita belajarnya so ditenten kan jadinya zo. Nah, ini bisa kalian gini. Ini kan Z, nah sama O. Nah, ini kalau disambung dari O, nah zo gitu. Bisa nggak menurut kalian? Ini dibacanya zo. Hai. Kalau Z nggak bisa dimaru ya? Zo nggak bisa. Nggak bisa dimaru. Iya, Abdul Roshid. Ini gabungan Bagus nih. saya. Gabungan apa? Ayo, gabungan apa yuk? Hurufnya ya. Huruf Z. kayak Z iya. sama C gitu ya.
Iya. Boleh aja, sesuai seimajinasi kalian. Gimana caranya kalian biar gampang itu namanya ngapalin gitulah teman-teman ya. Nah, huruf so. Udah yang gambar udah. Gambar udah nih ya. So. So. Lanjut ya. Lanjut nih sekarang. Kita ke kelompok huruf ta, ci, tu, te, to. Ke huruf ta terlebih dahulu. Nah, huruf ta ini ya, minasang ada 4 goresan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, huruf ta. Ta, gitu kan. 1, 2, 3, 4. Boleh. 1, 2, 3, 4. Boleh. Mau ditanyakan dulu nggak? Sejauh ini jelas Sensei. Apa? Sejauh ini jelas Sensei. Oh, sejauh ini jelas. Kalau nanti nggak tahu gitu. Iya, Muhammad Rizky Rahma Pratama. Jadi, Izin bertanya Sensei, itu ya. yang garis ketiga sama 4, misalkan dia hanya garis biasa sejajar gitu. Oh, Itu kayak gini. artinya Bentar. Saya praktekin saya gini, terus gini. iya, Jangan. jangan Harus ya. harus lebih agak melengkung nih. Ntar Jangan ya. dikira itu Juni. Oke, baik Sensei, terima Ya, kasih. sama-sama. Ya bener ya, nanti bisa nih itu kan kalau ini kanji. Juni itu. Jadinya kanji nanti ya. Apa ya Mukiarto B? Izin ditanya, Kak. Ya, Kak. Ini ntar ada kuisnya nggak kira-kira? Apa? Ada kuisnya nggak kira-kira? Kuisnya nanti kalau kita udah belajar gitu kan, udah maksudnya selesai, Gitu. nanti baru ada kuisnya. Kan ini baru sampai huruf ta tuh. Oh iya. Banyak Gitu. yang belum bisa. Terima kasih. Sama-sama. Kita belajar bareng-bareng di sini. Oke, teman-teman. Udah belum nih? Wih, pada Kabar. Iya, Georit. Ada apa Georit? Itu kalau yang garis ketiga sama keempatnya kejauhan gimana ya Kak? Maksudnya yang 1, 2-nya kejauhan dengan 3, 4 jadi beda makna dong, Iya Sensei. dong. Jangan kayak social distancing. Ya, gini. Jangan ya. Allah, ini siapa nih? Jangan ya. Gini. Meskipun nanti gini. Jadi jadinya apa coba? Beda arti ntar itu. Jadi beda arti. Ini jadi cuma dibacanya ko. Ini jadi apa? Jadi huruf nah nanti. Nah, katakan bisa aja. Ya. Jadi emang jangan terlalu social distancing. Oke, teman-teman. Nah, bukannya Hai, melengkung ya? Apa? Nah, bukannya rada melengkung ya? Nah, kalau nah kan agak melengkung begini ya. Bisa jadi dia nulisnya agak begini kan. Terus ini begini. Jadinya apa? Nako. Oh iya. Nah kan? Nah. Nani. Nani juga bisa kan? Nih katakan kan. Kayak nih. Nah, begitu kan. Makanya perlu diperhatikan. Mantap, ini siapa yang begini? Stop dong, teman-teman. Sensei izin bertanya. Iya. Itu yang garis keduanya itu Sensei itu memang agak dimiringkan ke bawah sedikit atau bisa lurus saja Sensei? Miringkan ke bawah dikit ya, agak miring. Jadi jangan jadi gini banget ya. Pada teman-teman emang banyak yang begini nih kalau awalan belajar ya, tapi agak dimelengkungkan. Agak melengkung dikit. Nah, baik Sensei, terima kasih. Sama-sama. Ya, siapa Pahrul ya? Apa Pahrul? Ya, ini untuk yang untuk yang huruf 3 sama 4 itu kalau misalnya di kesana tuh kayak apa? Kayak Yoon ya, kalau misalnya ini ya.
Bener kan. Kalau Yoon kan nanti pakai Yayu, Yo kecil kan. Nah, itu. Mm-mm. Jadi bukan maksud tulisan you on berarti ya untuk yang ini ya berarti ya beda ya. Beda ya. Beda. Kalau goresan keempat nggak melengkung, bisa nggak Sensei? Harus melengkung nggak? Paling nggak agak melengkung. Saya nggak, misalnya nggak minta yang terlalu melengkung banget ya. Tapi ya jangan terlalu datar. Ini nanti jadi huruf ni katakana gitu. Apa ini? Udah, stop yang menggambar. Nah, kita lanjut. Nah, lanjut ke huruf Ci. Oke, ke huruf Ci dulu, teman-teman. Huruf Ci ini ada dua goresan. Satu, dua. Satu, dua. Huruf Ci. Semisalnya kalau nggak nempel gimana, Sensei? Ini kan gini ya. Terus begini. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena huruf C itu emang nempel. Nempel. Nggak mau namanya jauh-jauhan nggak mau huruf C itu. Huruf C udah satu paket begini gitu kan. Bisa digabung dengan Yoon. Gini huruf C ya. Gitu huruf C. Ya. Lanjut kita ke huruf Su. Hapus dulu. Nah. Contoh. Huruf Su. Huruf Su ini gampang. Gampang minasang huruf Su ini. Satu. Satu. Nah. Ini gampang banget. Satu. 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 Agak ini ya, yang belakangnya ini agak pendekin dikit. Jadi nggak yang sejajar sama yang depannya. Jadi nggak begini, tapi agak pendek dikit. Bisa dimengerti? Tetap bisa dibaca kan? Bisa, Sensei. Oke. Ini C yang diubah 180 derajat. Iya, heeh. C kebalik. Hampir sama dengan huruf U ya, Sensei. Cuma beda ada Heeh. garis di atas. Kalau U di sini ada gini kan. Nah, Iya. kalau U kan agak gini. Nah, gitu. Oke, Sensei. Jadi emang harus diperhatikan karena nanti jadi beda. Lanjut kita ke huruf T. Nah, huruf T ini gampang banget nih. Satu. Kayak huruf apa? Huruf hijayah. Huruf H. Kan? Kayak angka 2 kebalik. Nah, bener. Angka 2 kebalik juga bisa ya kan. 2. Nah. Oke, huruf T. T. Teko. T. Tangan. Gitu. Kemudian kita ke huruf To, teman-teman. Ke huruf To. Huruf To ini dua goresan. 1, 2. 1, 2. Ulangi lagi. 1, 2. 1, 2. Nah, huruf To. Atau kalau gini sama gini dulu bisa nggak? Boleh. Boleh-boleh aja. Asal jelas kalian gambar apa. Kalian nulis huruf apa. Oke, minasang. Hai, Sensei. Hai, oke. Baik, Ada yang mau Sensei. ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada? Lanjut. Kalau seandainya itu hampir sama kayak huruf Y gimana, Sensei? Hampir sama kayak huruf apa? Y. Y? Iya, Y-nya itu agak dimelengkungin ke kiri jadinya. Y apa? Emang ada huruf Y? Huruf Y itu dalam bahasa Indonesia, tapi ini melengkungnya ke kiri. Mungkin iya alfabet kali maksudnya, Sensei. Oh, alfa Iya. Y, Membayangkan, Y Sensei. gitu. Iya, boleh imajinasi kalian. Boleh. Heeh. Nah, kita udah 1, 2, 3, 4. Nah, ada sedikit game ya biar kalian bosen nih, ya kan? Denger Sensei mulu. Bentar ya, contoh. Bosen gitu kan. Mari kita bermain game terlebih dahulu. Biar nggak bosen. Boleh pulang, Sensei. Apa?
Itu jawabnya mau pulang. Nah, mana ini? Bentar. Bentar ya, bentar. Bentar bahasa Jepangnya apa sih? Apa? Bentar bahasa Jepangnya. Coto mate nih, tolong tunggu sebentar. Hai. Nah, kayak hilang kan. Nih teman-teman ya, kalau mau ada yang mau belajar nih ya kan, kayak huruf hiragana katakana ataupun kanji vocabulary banyak di sini. Tuh bisa buka nih di sini Tanoshi Japanese. Nah, bisa di situ. Nah, sebenarnya kita mau belajar huruf hiragana, ya kan? Flashcardnya gitu kan teman-teman. Kita next, terus Japanese flashcard, next lagi flash karakter karena kita tadi belajar sampai huruf apa yuk? Ingat nggak? To, benar. Berarti akasata, benar. Nah, kita game terlebih dahulu di sini. Tebak bareng-bareng ya. Iya, Sensei. 25. Oke, 25 aja cukup. Boleh. Apa nih huruf apa? Bagus. Ini G ya, K. Ini huruf apa? T. Bagus. Lanjut. T. Ini yang belum tahu ya. Belum. Udah ada yang tahu. Za ya. Benar. Ini Zu ya, Zu di tenda apa? Zu. Oh iya. Da ya. Da. Ini kalau ini apa? Itu ki. Oh ki. Ini su. Itu Zo ya. Kalau ini D ya. Kalau D ini ini lanjut ini iya tuh Oke deh. Oke, di mute semua dulu. Yup. Oke, arigatou gozaimashita. Nah, teman-teman udah pada bisa atuh. Udah pada pinter-pinter ini mah. Udah ya gamenya. Kita lanjut dulu. Game dulu bentar, istirahat bentar sebelum kita lanjut. Gak apa-apa, yang belum paham gak apa-apa, karena kita kan belajar bareng-bareng juga baru hari pertama tuh. Gak apa-apa, ya. Nah, terus kita lanjut ke kelompok huruf nani, nu, nene. Oh iya, Asyar. Ada apa, Asyar? Halo. Kalau di Indonesia kan ada namanya EYD, Bu. Iya. Ya. Itu apakah di sana juga ada EYD? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, apakah di sana ada namanya bahasa daerah kayak misalkan Hampura, maaf. Itu ada nggak? Kayak seperti itu. Oh, gitu. Apa penulisannya sama seperti ini? Oh, penulisan yang baik dan benar gitu kan ya. Nah, untuk penulisan yang baik dan benar juga pasti ada ya.
untuk dimanapun itu gitu kan. Terus kalau untuk bahasa daerah apakah ada? Ada. Itu kan bahasa daerahnya nanti bahasanya di daerah Tokyo, terus daerah Osaka, Kansai itu nanti berbeda teman-teman. Ya, contohnya gimana ya? Contoh mate, saya lupa. Nah, kalau bahasa yang tidak boleh kan biasanya dame ya, yang kita ketahui dame gitu kan. Nah, kalau di Kansai itu bisa bahasanya jadi akang. Akang bukan akang-akang Sunda ya, beda. Akang, akang di sana itu artinya sama kayak dame, tapi itu lebih ke bahasa daerahnya gitu loh. Akang des gitu kan. Akang, saya juga pas pertama kali dengar itu apa tuh? Itu kan bahasa apa gitu kan. Oh, artinya akang wah dame des gitu kan. Oh, najimi gitu kan. Maksudnya artinya tuh sama gitu. Akang. Mm-mm. Ya, apakah penulisannya sama Bu yang seperti yang Ibu contoh di sini? Sama, sama untuk penulisannya gitu kan. Untuk huruf hiragana katakannya juga ya seperti ini gitu kan kenampakannya. Ya, kenampakannya seperti ini gitu loh. Oh, cuman artinya aja yang berbeda ya? Atau Heeh, bagaimana? nanti kalau kita gabungin jadi apa-apa gitu kan, kan kosakata ada banyak ya. Nah, itu dari gabungan dari berbagai huruf gitu. Nanti jadi artinya yang berbeda-beda seperti itu. Kan juga beda ya sekarang. Apanya? Kalau misalnya nih, so des neng, Mm-mm. so des So neng. des, so des ne, so des yo, gitu-gitu. Banyak teman-teman ya. Dalam kadang itu satu satu kosakata bisa banyak arti kayak sumimasen kan. Sumimasen itu bisa untuk terima kasih, maaf, ataupun permisi. Nah, sumimasen itu banyak artinya gitu. Begitu teman-teman. Ada di Jepang itu ada Dejobu, bahasa. dejobu. Dejobu, dejobu. Di Jepang itu juga ada banyak bahasa daerahnya masing-masing ya gitu. Nanti daerah Hokkaido, nanti daerah yang di Okinawa di daerah mana itu yang bawah Hiroshima atau itu banyak ya. Kansai biasanya Kansai atau daerah mana-mana. Nah, gitu. Jadi itu teman-teman. Ber- Iya Asari ya, Sulistyo. ya berarti kalau misalkan tadi kan ada akang ya Bu. Ya. Berarti kita jawabnya iya Neng gitu ya Bu. Atau Ya. gimana? Wah, lucu sekali. Asyar. Wah, itu masuk kita jawabnya orang Jepang, iya Neng kan apa tuh gitu dia juga begitu enggak ya akang tuh maksudnya dame gitu kan. Hai gitu kan jawabnya kayak ya terserah mau kalian jawabnya apa iya hai des gitu kan iya maksudnya akang Yes. dame des hai gitu hai gitu aja oke cukup boleh kan saya pas nanya kayak ini gimana barang ini kan itu ada Furio ya atau NG kan barangnya NG tuh ini masih boleh atau enggak akang des gitu akang nggak boleh. Oke, ya bilang gitu. Hai. Berarti perkataan damai itu spontan yang mengaku ya. Apa? Gimana? Damai itu loh. Damai. Menanyakan spontan itu ya. Apakah sama gitu? Damai. Dame des gitu kan kayak dame itu Damai ya des. nggak boleh. Kalau kita diakhiri dengan des ya itu akan lebih sopan teman-teman. Kalau cuma dame itu kurang sopan. Kalau kita dame des gitu itu lebih sopan. Diakhiri dengan des itu. Indonesia no, suka mikir bahasa. Berarti kayak sensei. Ya. Berarti ini kayak belajar kayak bahasa Jawa, ada tingkatannya formal, Nah, semi formal, bener. Iya di non formal. bahasa Jepang pun ada gitu kan untuk tingkatan-tingkatannya tuh. Des. Wawancara. Ruang wawancara. Masing maaf ya teman-teman. Namanya Pak. Kayak gitu. Ada tingkatan-tingkatannya. Nanti yang biasa sopan yang untuk merendah, ada yang sopan yang untuk meninggi. Gitu banyak teman-teman. Nah, jadi jangan pusing dulu. Kita baru belajar huruf hiragana katakana, jangan pusing dulu. Oke, jangan pusing dulu. Oke, kita lanjut ya.
Kita lanjut ke huruf na. Nah, Nah, huruf na ini ada 4 goresan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, huruf na. Huruf na ini juga hampir-hampir sama kayak huruf ta tadi ya. Jadi teman-teman harus lebih diperhatikan karena banyak ya. Pas saya mengajar tuh teman-teman yang lain tuh, oh ada huruf na ya sensei dibaca, bukan tuh. Gitu. Huruf ta yang tadi huruf ta tuh dibacanya huruf na, kebalik-balik teman-teman yang lain tuh. Gitu. Jadi harus lebih diperhatikan. Nah, lanjut ini ke huruf ni. Huruf ni di sini ada 3 goresan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, huruf ni. Huruf ni. Kemudian lanjut untuk huruf nu. Huruf nu. Huruf nu 2 goresan. 1, 2. 1, 2. Nah, ini teman-teman ya, huruf nu ini hampir-hampir sama nanti kayak huruf me. Tapi kalau huruf nu ini ada ekornya. Ya, masih ada ekornya gitu. Untuk huruf nu. Ya, Fajar Albana. Ya, Ini nanti ada previewnya nggak? previewnya apanya? Preview kelas. Soalnya Eh, yang pertama agak kurang paham. oh, Baru belajar yang soalnya. nggak apa-apa. Nanti di review pasti gitu kan. Oh, Di iya. review. Tapi kemungkinan kalau enggak ya hari besok untuk ke reviewnya gitu. Karena kan kita 2 jam ya, teman-teman. Di waktu ini aja 30 menit. Nggak apa-apa, kita belajarnya santai aja. Gitu. Arigato-san. Iya, dari Tasmaste. Yang lainnya siapa nih? Muhammad Gilang Ramadan. Apa ada apa Gilang? Ya, Sensei mau nanya aja. Kalau untuk vokal karena, nah ini kita ngingetnya ke ekornya aja ya. Boleh, ke ekornya juga bisa. Soalnya kan untuk vokal karena ini ya banyak mirip dengan vokal yang lain. Boleh, boleh. Seimajinasi kalian gitu, teman-teman. Boleh juga. Mungkin kalau ini gini, ini terus Allah jelek banget, maaf. Nah, ini bisa dibaca apa kalau ini? Ayo dibaca. Itu no. Inu, bener. Inu, ada yang tahu Inu. Inu dalam bahasa Jepang apa? Anjing, Bener. Pak. Bener. Anjing sensei. Bener anjing ya. B2 Sensei, B2 Sensei. Beda, B2 itu buta. B1. B1 maaf Sensei. Inuyasha Kalau bukan B2 sih, buta Sensei. Sensei. Kalau B2 buta Sensei. Inuyasha. Salah. Inuyasha boleh, Inuyasha juga. Salah Inuyasha. B1. Oke. Inuyasha juga punya ekor kan? di bawah. Itu B1 Sensei kalau gitu berarti. Nah, oke, B1 ya. Nah, anjing punya ekor kan, teman-teman? Punya. Nah, gini untuk ngehafalin, untuk membedakan nu sama me. Kalau me itu nggak ada ekornya, teman-teman, cuma gini. Kalau nu itu ada ekornya. Jadi kita ingat-ingat aja, oh inu, anjing kan ada ekornya. Nah, makanya huruf nu itu ada lebihannya ini, ekornya ini, gitu. Bisa dipahami di sini? Bisa, Sensei. Siap, bisa. Wakato Oke, Sensei. bisa. Oke, yes. Nah, nu.
Lanjut ya, berarti sekarang kita ke huruf ne. Huruf ne. Huruf ne, 2 goresan minasang. Ich, ni. Ich, ni. Hai, 2. Kan? Dimulai dari garis tegaknya terlebih dahulu. Baru yang melengkung itu. Nah, huruf ne. Nih. Kalau gini, gitu. Nah, ini dibaca apa? Ada yang tahu nggak? Neko. Itu deh. Neo. Neko atau bukan neo. Neo ke sini bahasa Jawa. Neko. Neko. Udah jawab. Neko. Neko. Neko apa? Kucing. Kucing Kucing kan sensei. bener. Kucing kan ada ekornya nggak menurut kalian? Ada sih. Ada kan? sensei. Nah, karena huruf Ada ne yang nggak ini juga ada yang nggak ada. Anggap aja ada semua. Jadi kan huruf ne ini juga hampir-hampir sama kayak huruf wa ya. Nah, kalau huruf wa begini, nggak ada ekornya. Nah, untuk ngebedain ya, untuk huruf ne karena ada ekornya. Nah, kucing kan ada ekornya, maka huruf ne ini ada ekornya. Kalau huruf wa ini nggak ada. Gitu. Oke, bisa dipahami? Baik. Hai. Oke. Kita lanjut dulu ke huruf no. Huruf no ini minasang. Huruf no 1 goresan aja. Ich. Ini jatuhnya ke partikel ya kalau untuk no ya sensei. Boleh, bisa nanti untuk ni juga bisa untuk partikel nanti. Ne juga bisa. Banyak ya untuk partikel nanti tuh. Kita bahas yang huruf no. Ulangi lagi 1. Nah, huruf no. Oke, ada yang mau ditanyakan, teman-teman, untuk huruf nanu, nenu? Ya. Ada nggak? Ada? Aman? Aman? Yang ni tadi kayak mana ya, Sen? Yang ni, ulangi. Oke. Huruf ni 3 goresan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini huruf ni. 1, 2, 3. Huruf ni. Gitu. Ya, huruf ni. Ada yang mau tanyakan lagi? Baik, Sensei. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Huruf ne, Kak. Masih agak Apa? bingung. Yang huruf apa? Bingung, Kak. Ne. Oke. Ne. Iya, ne. Neko. Neko. Bayangin 1. neko. Kucing. Nah, kucing. Nah, ini juga kayak kucing gak sih menurut kalian? 1, 2. Seimajinasi kalian. Coba kalau kita gambar, ya kan? Ya kayak kucing lah. Main imajinasi kalau. Nah, berimajinasi kalian lah. Neko. Kalau huruf ne kayaknya susah kalau hurufnya kecil. Maksudnya kalau kekecilan ya. Jadi harus nulisnya agak gede, Kak. Saya udah coba sendiri. Oh, kalau kecil banget gini ya. Soalnya kan masih ada ekornya ya. Iya. Yang apa sih, tapi sesuai standar aja ya. Jangan terlalu gede-gede banget ya. Berarti 1 buku ne doang. Jangan atuh. Siap, Sensei. Oke. Sensei. Ya. Berarti garis yang pertama itu lurus ya? Garis yang pertama ini lurus. Oke, terima kasih, Sensei. Sama-sama. Oke, huruf A tapi dikasih ekor kan, Sensei? Kayak huruf apa? Huruf A dikasih ekor. Bener. Kayak huruf A. Kalau U kan nggak ada ya. Tuh, cuma begini doang huruf A tuh. Sedangkan kalau ne itu ada ekornya. Kan dari neko. Nah, neko kan kucing. Nah, kucing ada ekornya. Ya udah. Gitu aja. Oh, nu. Inu. Anjing ada ekornya. Nu. Berarti ada ekornya. Kebalikan sama me. Kalau me itu nggak ada ekornya.
Ya, teman-teman. Ya udah weh gitu aja gitu. Untuk kelompok ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Lanjut, Suzuki. Aman. Aman. Oke. Suzuki biasa. Segi. Wah, ada kelompok huruf ha, hi, fu, he, hu. Ha, hi, fu, he, hu. Huruf H. Huruf H 3 goresan. Ich, ni, sang. Ich, ni, sang. Nah, Itu hahanya double jadi ibu. kalau double nanti haha. Jadi Haha ibu. itu ibu kandung ya. Kalau dalam bahasa Jepang, haha itu ibu kandung. Bagus, boleh. Kasan. Oh, kasang. Kalau haha itu ibu kandung. Ha. Kasang ibu dia. Ibu dia. Ibunya. Oke, dilanjutkan untuk huruf hi, minasang. Huruf hi ini ya ada 1 goresan aja. 1. 1. Ini gampang bet. Huruf hi. Untuk huruf hi. Ini cembung ya. Apa? U-nya cembung ke bawah. Cembung ke bawah. Benar. Boleh. Nah, huruf hi. Kemudian lanjut untuk huruf fu. Fu, fu, fu. Fu, fu. Gimana? Huruf fu ada 4 goresan minasang. 1. Ni, sang, yong. Ich, ni, sang, yong. Nah, ini sih menurut saya yang perlu waktu ya. Karena saya dulu juga pas nggak nulis huruf fu emang agak susah. Karena banyak banget kayak kepenggal-penggal nggak jadi satu gitu, teman-teman. Iya, Nova Alfiana. Kalau misalkan cara nulisnya kayak gini bisa nggak ya Sensei untuk huruf? Gimana? Kayak huruf 3. 3. Hurufnya S. Boleh nggak? Huruf 3 begini, bentar. 1, 3 begini. Jangan atuh. Bukan, 3 Yang aja, bu. nggak ada atasnya. 3 begini. Nggak ada atasnya loh. Gores 1, 3, belakangnya ada. Ya. Gimana Nova Alfiana? Nah, kayak gitu. Kayak gini. Terus nggak ada ininya, atasnya? Nggak ada. Boleh nggak? Enggak ah. Kayak gitu sih. Bisa nggak? Sensei, izin bertanya. Iya. Kalau yang penulisan satunya agak dekat dengan yang penulisan 2 itu gimana, Sensei? Yang dekat gini, coba sama gini, terus ini gini gitu. Iya, Sensei. Boleh aja sih. Tapi jangan terlalu mepet banget ya, minasang. Jadi jangan terlalu mentok yang begini banget gitu ya. Gitu sih. Baik, Sensei. Hai. Nggak bisa yang kayak Semua des. Bentar. Yang Nova tadi, kenapa Nova? Gimana Nova? Yang penulisannya kayak gini tuh jadi nggak bisa ya Sensei. Yang gimana? Yang gimana Nova? Kamu penulisan yang bagaimana? Tadi gimana sih nulisnya sebentar ya? Oke. So, gimana? Semua des, mau nanya dong. Ya, Fahrul sambil nunggu Nova. Ini untuk yang tulisan yang pola kedua ini kayak huruf S ya? Iya, hampir-hampir kayak huruf S gitu, gini loh teman-teman. Nah, karena banyak juga yang dari teman-teman gitu kan, kayak mungkin biar gampangnya aja kayak huruf S, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Asal ada ininya 1, 2, 3. Oke. Ternyata ada yang nyari-nyariin Iya. kita loh. Apa? Gimana? Nova, gimana Nova? Kamu nulisnya Nova? Yang lain?
Yang Ya, Mbak. kuning, yang kuning ini. Ya, Oh, kayak angka 3 begini kamu. Iya. Angka Gitu 3 waktu begini. iya. itu gepeng. Saya belum Itu nggak pernah bisa lihat. ya? Saya belum pernah lihat sih teman-teman. Tapi mungkin ada ya, karena bahasa komputer kan beda-beda ya teman-teman. Tapi emang lebih baiknya itu penulisannya begini. Ya, ini juga Oh, oke lah. Kayak gitu. oke, makasih ya, Sensei. Sama-sama. Itadakimasu. Hai, desu. Wah, Sensei. Hai. Gimana, Yes, Sensei? ada yang mau Kalau ditanyakan? kalau titik 3 sama dikasih huruf U gitu bisa, Sensei? Gini, kamu gini, terus titik 3 begini. Gimana? Iya, kayak gitu lah. Aneh banget. Jangan lah. Soalnya Gini. di buku Mina saya begitu adanya. Nah, ya kayak gitu lah. Di buku Mina, iya sih, tahu kalau di buku Mina begini. Iya. Gini, terus gini kan. Iya. Mana ya, teman-teman? Apa artinya sama apa beda itu? Ya, Ya, mungkin si akhir. mungkin sama ya, minasang ya, mungkin sama gitu kan. Kan. Tapi jangan Harapan terlalu, jadi jangan terlalu itu banget, tapi jangan terlalu kayak banget. Harus agak sedikit dibedakan ya. Kalau yang terlalu banget juga, nanti dibacanya atuh. Saya udah pernah tahu semua. Ini udah dia. Gitu. Ada apa Nova Alfiana? Bentar, kayaknya. Itu Berarti artinya apa? kayak 5, kayak 5 tapi Angka 5 begini. Iya, tapi nggak nyambung gitu. Iya, nah seimajinasi kalian ya teman-teman. Ya, artinya ya tahu. Imajinasi kalian. Nah, gitu boleh. Ya, ada apa Herlina Anca Simatupang? Sensei itu nomor 3 memang harus melengkung atau bisa lurus aja gitu ya? Sama nomor 4, nomor 1 juga melengkung juga kah atau boleh lurus-lurus gitu nggak sih? Nah, itu melengkungnya tuh kalau yang nomor 4 itu ke kanan, kalau yang ketiga itu ke kiri. Jadi jangan Naik ke atas. sama-sama. Jadi Naik ke atas gitu ya Sensei ya, yang nomor 3. Jadi jangan sama-sama kayak begini ya. Jadi harus dibedakan melengkungnya. Oke, terima kasih Sensei, arigato. Iya, detashimashite. Terus ini tadi ada siapa nih? Asar, kenapa Asar? Iya. Ini kan hu ya, kenapa enggak hu, Bu? Nah, itu juga saya tanya ya dari dulu juga, kenapa enggak hu? Nah, itu juga udah dari sananya. Udah dari sananya emang. udah dari Tapi sananya alasannya gitu. apa? Hahihu heho. Kenapa enggak hayu heho gitu kan? Ya emang udah dari sananya jadinya fu gitu. Saya juga enggak yang terlalu tahu ya teman-teman, mohon maaf. Karena saya juga gimana ya, mungkin yang dari lulusan universitas lebih tahu ya. Kayak begitu, kenapa enggak fu gitu. Karena saya pelajarin dari dulu juga ya udah fu. Udah dari sananya fu gitu. Oke, bisa dipahami sampai di sini, Minasang. Setelan pabriknya udah kayak gitu berarti Sensei. Udah setelan pabriknya. Atau mungkin karena ini, karena apa? Mungkin karena orang Jepang nggak bisa ngomong ini kali, nggak bisa ngomong gitu kali ya. Bukan. Mas sebenarnya bisa ya, yang agak susah tuh mereka huruf R sih. Jadi L ya kan, kayak agak L gitu, cadel dikit gitu kan. Oh, di sana ada cadel juga ya, Bu? Ada gitu kan, maksudnya R kalau di Jepang itu dari L. Ruru gitu kan jadi lulu gitu. Dia jadi wa. Gitu-gitu. Nah, kenapa Nova Alfiana? Ya nih, Sensei, aku mau nanya juga untuk masalah lulu gitu. Aku kan namanya Alfiana, kalau di hiragana katakana kan nggak ada huruf L ya. Itu kita digantinya pakai Jadi huruf kalau yang Nova Alfiana itu nanti jadi kalau ditulis katakananya kan pakai katakana ya, karena kita nama asing ya, jadinya Arufiana. Oh, nggak bisa juga tuh kalau misalkan Arifiana atau enggak
Arafiana gitu. Bener. Arufiana gitu. Hanya tuh nanti pakai gini garis gini, jadinya panjang dibacanya. Mm-mm, gitu. Gitu. Ya. Sama-sama. Sama-sama. Nah, untuk huruf katakana kita besok ya, teman-teman. Kita pelan-pelan aja belajar huruf hiragananya gitu. Hiragana dulu baru seyon. Oke, Kanjinya bis. kapan sih? Apa juga kuku? Kanjinya kapan? Bentar, huruf hiragana katakan aja dulu. Pelan-pelan Pak Supir, pelan-pelan. Pelan-pelan Pak Pelan-pelan. Supir. Pelan-pelan Pak Supir. Pelan-pelan. Sensei izin bertanya. Iya, Rumdiana. Ini kita belajarnya 3 minggu kah apa 2 minggu, Sensei? Nah, kalau itu nanti apa ya? Saya konfirmasi lagi ya sama Sensei Asep karena saya juga ya udah belajar aja dulu Sen gitu katanya. Kalau misalnya telat masuk gitu, Sensei, apakah boleh? Soalnya kan saya tadi ada kelas, terus minggu besok ini saya ujian akhir gitu. Oh gitu. Kalau telat masuk sih ya nggak apa-apa ya. Tapi mungkin kekurangannya nanti jadi agak lumayan ketinggalan gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa kalau mau telat masuk mah. Gitu. Terima kasih, Sensei. Sama-sama. Sensei mau nanya. Iya, Sri Ayu. Sensei tadi kan ada banyak ya jenisnya. Itu tuh bedanya apa aja ya yang kata-kata kan ada 3 jenis tuh. Oh, yang Seyon, Iya. Dakwon gitu-gitu. Nah, itu nanti Apa ya? bedanya kalau yang Seyon ini kan huruf dasar. Oh, jadi ini kita belajar huruf dasarnya dulu. Iya, kita huruf dasarnya dulu kayak A, B, C, D, E, F, G gitu. Oh, gitu. Oke. Yang aku tahu name-nya agak susah. Itu. Ya, Akmal Maulana. Untuk pertemuan seperti ini tuh setiap hari atau ada masa-masa mandiri gitu belajar sendiri? Setiap hari kita ketemuan ya. Setiap hari. Emang nggak mau? Aduh. Ya terkadang ada sih kayak tadi contohnya ketabrak gitu jadwalnya. Oh, Berarti jadwalnya. tiap hari Tiap mau hari. ketemuan ya. Tiap hari ketemuan gitu kan. Tapi mungkin kalau Sabtu mau gabung ya silahkan gitu kan. Tapi emang Sabtu sih biasanya pelajar ya. Tapi kalau mau pencakar yang mau gabung itu boleh aja. Berarti Gitu. boleh Sensei kalau Sabtu. Iya, Sabtu boleh. Boleh. Ya, sama juga soalnya kan gini juga kadang-kadang kan kita kalau satu yang para pencakar juga kadang-kadang hari paginya kan ada interview juga kan kadang-kadang sudah ada interview juga gitu pagi-paginya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya sekiranya contohnya misalnya besoknya nggak masuk, saya ikutnya Sabtu juga nggak masalah berarti ya. Nggak masalah atau? Oke. Kalau Sabtu materinya apa Sensei? Ya nanti kita ngulangin lagi. Oh, hiragana katakana lagi. Iya dong, pasti kan hari Sabtu orang yang masuk hari Sabtu belum masuk di hari Senin kan, jadi emang harus mengulang. Kalau ini berarti untuk Sabtu pengulangan gitu ya Sensei ya? Iya, pengulangan gitu. Berarti disamaratakan ya Sensei? Iya dong. Masa nanti teman-teman yang lain sama Sensei bisa sampai lulus N4 Sensei. Allahu Akbar. Lulus JFT. Kita bentar kita cuma antara 2 sampai 3 minggu ya. Mana bisa N4 JFT? Allahu Akbar. Berasa saya Superman juga. Enggak tuh teman-teman. Kalian sama SSW-nya Sensei. Sekali SSW, pinter banget nih siapa orang nih. Enggak ya teman-teman, saya dasar aja ya. Kita dasar aja. Tapi sampai kita bisa izin nggak sih? Atau ada batas izin atau gimana? Misalkan hari ini aku nggak bisa nih. Izin boleh aja izin gitu kan. Tapi gini teman-teman kan Sensei Asep bilang nggak kalau nanti dapat sertifikat begitu? Bilang Sensei. Bilang kan? Itu gitu. Jadi absensi kalian kan emang dihitungnya per tiap hari gitu. Ya kemudian kan kalau izin ya nggak dapat sertifikat gitu loh. Jadi ya nggak, ya terserah kalian mau gimana gitu. Kirain aku di dalam 3 minggu ini kita belajar itu ada maksimal izin itu 3 hari misalkan. Itu mah
Itu mas sebenarnya terserah kalian ya gitu kan. Tapi ya itu nanti jadinya eh mau nggak mau nggak dapet sertifikat, udah gitu aja sih memang. Oh, jadi kalau udah harus dapetin sertifikat tuh harus 3 minggu tuh harus full gitu. Iya, paling enggak kayak nanti adalah minimalnya kalian mengikuti kelas online ini gitu. Antara 2 sampai 3 minggu kan? Iya, iya. Gitu. Diajarin praktikal juga nggak, Sensei? Iya dong nanti. Tapi ya kita bertahap dulu atuh. Ya kan? Nanti kan juga ada nggak cuma kita belajar huruf hiragana katakana tapi budayanya Jepang juga kita sedikit-sedikit belajar. Praktikal sampai bab 25 kan Sensei? Allahu Akbar, ya salam Gusti. Yuk Gusti aja yuk. Gusti aja yuk. Di Saya waktu nanggung Sensei. Udah bab 17 cuma lupa, makanya saya belajar lagi. parah. Ah, 2 sampai 3 minggu ya bayangin. Sampai bab 25. Apa enggak kita ngos-ngosan? Atama tayo. Atau mah kita yuk gitu. Ya asar sulisti ada apa? Ya, Ada apa Ibu, asar? Iya Bapak. Ibu, Iya Pak. ini kan Seyon sama Dakwon sama Yun. Ini apakah dasarnya seperti ini? Kayak misalkan contohnya, ini kan di sini nggak ada tulisan ZA, ZA atau MA, MA. Itu apakah ada nantinya? Ada nantinya. Hah? Ada nantinya. Romansi Enggak ada ya. kunci. Serta wanita siapa boleh aktifkan kamera. Jadi itu emang dasarnya ya kayak Seyon, Dakwon, Handakwon, Yoon ya itu tuh huruf dasar dalam hiragana dan katakana gitu. Berarti Sensei mau bertanya. berarti huruf dasarnya nggak ya huruf dasarnya bukan masih ada lagi selain yang ini ya Bu? Masih dong Pak. Oke, ya ini sudah tercatat serta wanita. Masih banyak. Dewi, kamu sudah wawancara. Oh, masih banyak. Terus kalau misalkan saya mau nanya kalau perbedaan N4 dan N5 itu apa? Nah, itu apa dalam segi bahasa itu pasti ada tingkatannya ya, teman-teman. Nanti dalam apa ya kosakata maupun pola kalimat itu nanti juga ada tingkatannya. Makanya itu nanti berbeda N4, N3, N5 gitu-gitu. Tetap ya yang sekarang itu yang Gitu. kamera dan itu diwawancara dia. Iya, tadi ada siapa? Saya mau bertanya. Iya, Rumdiana. Sensei, kan saya ada rencana mau ikut tes JLPT N5 kan Sensei. Jam belajar saya tuh berantakan Sensei. Jadi kadang dalam 1 minggu tuh saya cuma bisa belajar bahasa Jepang itu secara mandiri 4 kali. Kadang ya 5 kali nggak bisa berturut-turut gitu Sensei. Nah, karena jam belajar saya ini nggak maksimal, itu tuh memungkinkan nggak sih Sensei kalau saya sebagai mahasiswa ini untuk ngejar N5 di Desember tahun ini? Desember masih bisa tuh, asli. Meskipun jam belajarnya tuh berantakan kayak gitu nggak apa-apa Sensei? Ya nggak apa-apa, tapi pas kamu belajar harus benar-benar fokus. Ya kan? Kalau udah jam apa harinya udah berantakan, tapi jangan sampai jamnya fokusnya berantakan gitu loh. Kamu paling nggak ya 2 jam aja cukup asal fokus, asal masuk. Menurut saya udah cukup sih begitu. Baik Sensei, terima kasih banyak Sensei. Sama-sama. Ya Fahrul Wicaksana. Saya mau izin dulu nih mau ada interview. Mungkin kalau misalnya keburu jam 11 masih ada lagi kelasnya sampai jam 11. Enggak tuh, udah bentar lagi nih selesai. Udah selesai ya? Bentar gitu ya. Saya itu dulu ya. Perihal absensi. Nah, jangan lupa yang screenshot atuh teman-teman. Iya, oke. Nah, itu jangan lupa di screenshot. Nanti kan dikirim di itu kan? Di grup. Nah, bukan di grup. Di Formnya ya? Di formnya, Google Formnya. Oh gitu. Coba deh. Saya mau ada interview bentar lagi soalnya saya. Dozo. Iya, Nova Alfiana, ada yang bertanya nih. Ya, makasih semuanya. Izin saya keluar ya, makasih semuanya. Hai, Dozo. Iya, Nova Alfiana.
Kalau aku udah absen di grup, kira-kira perlu absen di link juga apa enggak ya? Iya, perlu di link juga ya. Kalau Nanti di grup juga udah di link juga harus. Karena yang dihitung itu nanti di linknya di Google Form-nya teman-teman. Ya Faris Fadilah. Yang kemarin Saya mau nanya buat lanjutin pertanyaan Mbaknya tadi, buat nanti Desember N5 itu kira-kira kita belajar kursus ini sampai N5 atau mungkin lebih? Enggak dong, Paris. Ini cuma 2-3 minggu, Paris. Kita Maksudnya enggak apa? Cuman kalau buat garis besarnya N5 itu nyampe nggak? Mungkin yang benar-benar dasar ya, N5 yang dasar ya, enggak yang sampai kita masuk ke Minano Nihongo sampai selesai itu. Minano Nihongo 1 selesai gitu, enggak ya. Kan cuma sampai 2-3 minggu. Gitu aja nanti masih ada pengulangan gitu loh, Paris. Gitu. Gara-gara katakana berarti 2 minggu 3 minggu ya. Terima kasih banyak. Sama-sama ya, seperti itulah teman-teman. Iya, Muhammad Gilang Ramadan. Ya, Sensei. Iya, dapat Gilang. Cuman pengen ngingetin aja sih, bukan mau bertanya. Oke. Ini kan materi kananya kan masih banyak ya. Iya. Untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain kayak di luar seputar kana ini atau vokal yang sekarang lagi dibahas, ditunda dulu aja sampai kita bahas kelar dulu. Karena kasihan untuk teman-teman yang lainnya yang pengen ngelanjutin pembahasan ini. Oke. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Udah, mau gitu aja sih, Sensei. Arigatou gozaimasu Gilang untuk masukannya. Oke, nggak apa-apa. Ya, mungkin kalau nanti pertanyaan yang seperti ini tadi di akhir, nanti saya kasih waktu di akhir ya teman-teman. Tapi kalau untuk pembahasannya Kak huruf gitu nanti, nggak apa-apa pas kita belajar, bertanya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk di luar pelajaran, maksudnya kayak perihal yang lain-lain, nanti di akhir saya kasih waktu di akhir pembelajaran aja. Oke, bisa dimengerti? Hai, wakarimashita. Hai, oke des. Coba mate. Untuk linknya udah di share belum teman-teman untuk link absensi di Google Form-nya? Mana Sensei? Udah belum? Belum, Sensei. Isinya nggak di akhir. Belum Sensei, biasanya di akhir. Oh, biasanya di akhir ya? Oke. Iya. Tapi udah paham kan untuk cara bagaimana absensinya? Sudah Sensei. Sensei kemarin kan sudah dicoba. Paham, Sensei. Oke, kalau sudah paham ya teman-teman, nanti bisa saya share ya atau nanti dengan Mr. Taka. Bisa dimengerti? Bisa. Oke des. Nah, kita hari ini sampai fu ya teman-teman, nggak apa-apa. Nah, itu harus diulang-ulang untuk belajarnya. Saya tunggu besok, saya cek. Oke? Ya. Oke, siap. Muhammad Rizky siap nggak? Siap, Kak. Siap, oke. Untuk linknya nanti ya teman-teman, nanti bentar. Habis ini selesai baru nanti saya share di grup, oke? Yes. Cukup ya untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan besok bisa diajukan besok. Oke. Kiwa kokomari desu. Domo arigatou gozaimasu. Otsukare-sama desu. Arigato, Sensei. Arigatou, Sensei. Arigato, Sensei. Matane, Sensei. Bisa lagi, Sensei. Hai. Yamatashita. Sensei, gue mau. Arigatou gozaimasu, Sensei. Arigatou, Sensei. Have a nice day, Sensei. Arigatou. Sensei, jangan bosan, Sensei. Enggak tuh, sedang ya mau. Sensei lucu. Besok ketemu lagi nggak, Sensei? Ketemu lah. Sore kita ketemu lagi, Sensei. Iya, gila. Di jam yang sama kah, Sensei? Iya, jam yang sama. Sensei kok yang pelajar 1 hari doang, Sensei.
Ap- apa? Yang pelajar 1 hari doang. Satu. Sensei. Ya kalau Kalian kalian bisa di hari-hari biasanya nggak apa-apa gabung, tapi harus di itu dulu prioritaskan dulu sekolah kalian ya sekolah dulu atuh. Sensei, Iya. saya mau tanya tadi Hmm. tentang perihal absensi. Seminggu kan seminggu kan 3 kali ya kalau nggak salah ya. Nah itu kalau Seminggu 3 misalnya kali. udah tiga kali apa harus tiap hari masuk, Sensei? Tiap hari dong. Tiap hari Oh, tiap hari ya, masuk. Sensei. Tiap hari. Tiap hari Udah saya ada infonya di grup. Kan kelas Oh pencakar. ya, sorry. saya kan aduh Aku apa? lupa. Minggu juga Itu masuk hari minggu. aku bilang 3 kali. Kan nanti tiap hari saya ingetin absensi enggak? Absensi. Absensinya di akhir. Kalau lewat Di akhir 3 selesai kali itu nggak dapat sertifikat katanya. Iya nggak dapat sertifikat. Kalau nggak absensi nggak ngejar sertifikat boleh Sensei? Boleh aja. Itu nanti kopi dia Apa? Masih stay aja tuh di sini nih 103 mata. Nungguin link Sensei. Sensei, Linknya di sini nanti Sensei. di grup. bisa enggak lagi itu lain. Katanya di Zoom, Di nggak di grup di kemarin. grup. Sensei Asep bilangnya begitu. Nanti di grup. Oh di grup. Nanti Saya di kemarin kan dibilang di Zoom aja ya, di share-nya linknya biar teman-teman yang biar nggak semuanya absen gitu loh, Sensei, biar nggak semua dapat sertifikat. Jadi yang benar-benar hadir yang dapat sertifikat. Nah, Kan karena beberapa. gitu ya udah kalau besok di itu nanti kalau hari ini di grup dulu ya karena udah banyak di teman-teman yang keluar. Siap, Sensei. Cepet-cepet. Apa Saya sih? kemarin banyak yang berantem, Sensei. Oh gitu, jangan berantem ya. Ada yang share di grup, terus kan kamu nggak boleh. Iya, Basri. Yang tadi untuk pelatihan Tano si Japanes itu gratis atau berbayar ya? Gratis itu, gratis Bang. Itu bisa diulang nggak caranya tuh gimana? Oh itu mau? Iya. Oh kalau sekarang bayar ya berarti. Pungli. Oh, siapa tuh tadi? Sensei, kalau di ISO itu program magang atau Tokutegino ya? Magang ada, Tokute juga ada. Ini bisa dilihat nggak? Siapa tuh tadi yang tanya? Iya. Nah, ini bisa nih kayak praktis ya, kan latihan. Nah, kalau hiragana, pencet hiragana terus next. Terus Japanese flashcard kan kita mau kayak game tebak-tebakan ya kayak tadi. Nah, terus next. Terus tinggal pilih deh select karakter kan, terus pilih aja huruf yang mana yang kalian mau pelajarin dulu kayak A, I, U, E, O, atau semuanya juga boleh. Terus next. Terus finally select the slide of your lesson. Mau berapa kali? 100 boleh, 50, 15 boleh. Terus start. Udah deh. Main aja tebak-tebakan sama si Tanoshi. Gitu. Oke, terima kasih Sensei. Sama-sama. Oke ya. Buat iseng-iseng Sensei. Jangan iseng dong. Yang serius. Sensei, kalau untuk belajar di ISO Jepang langsung yang ada di Depok itu biayanya berapa Sensei? Kalau itu mah nanti bukan ranah saya ya. Iya dah. Oh, baik, terima kasih Sensei. Sama-sama. Berarti sekarang Sensei nikmatin free trial dulu ya sebelum berbayar lagi ya Sensei. Bener dong. Gratisan. Karena ini juga gratis teman-teman. Di grup ya nanti link absensinya untuk hari ini. Berarti linknya belum dikirim. Soalnya aku nyari-nyari. Itu lagi bayar job magang nggak Sensei? Bentar ya. Bentar. Tarik magang Sensei. Apa? Di ISO bayar job magang nggak? Saya? Sensei on cam Sensei. Jangan nggak mau. Malu. Nggak ada yang kan nggak sekarang atuh. Biar kalian bertanya-tanya.
Menebak. Pengen Sensei mau nonton nanya Sensei. Apa Zaki? untuk materi yang tadi itu nanti dikasih ke kita atau gimana Sensei pas waktu udah selesai belajar selama 3 minggu itu? Enggak, yang untuk pera-pera itu emang tidak di-share secara publik ya teman-teman, karena itu punyanya ISO. Tapi untuk yang materi pembelajaran yang hampir sama, nanti kayak perihal tabel hiragana katakana, nanti saya kasih nanti habis ini. Oke Sensei, biar buat Oke, kita Sensei. belajar di rumah masing-masing gitu. Iya, boleh. Kalau yang Berarti pera-pera kita emang belajarnya level N5 ya? iya level L5 gitu. Oke lah. Udah lebih nih. Dapat informasi kita dari Udah lebih. Udah lebih nih. Lebih Sensei, udah lebih. Udah lebih nih. Udah lebih nih. Oke. Jangan mata asta. Ya udah Sensei, terima kasih banyak Sensei. Hai, arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita, Arigatou gozaimasu. Sensei.